Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati pimpinan Direktur PT Universal Indonesia, Ibu Najwa. Yang kami hormati General Manager PT Universal Indonesia, Ibu Yunita. Yang saya hormati seluruh jajaran kepala bagian yang dapat hadir pada rapat hari ini, yang mengikuti rapat tentang mempertahankan kinerja perusahaan dalam masa pandemi. Saya Kurnia Dewi Lestari sebagai sekretaris sekaligus moderator rapat pada siang hari ini. Saya ingin menyampaikan jumlah peserta rapat yang hadir hari ini berjumlah 7 orang. Di antaranya ada yang pertama General Manager Ibu Yunita Nanda Hartanti, yang kedua Kepala Bagian Keuangan Ibu Vinka Rahmadiana Sari, yang ketiga Kepala Bagian Personalia Ibu Citra Arinda, yang keempat Kepala Bagian Pemasaran Ibu Mareta Oktavia Rahmadani, yang kelima Kepala Aset Bagian Perlengkapan Ibu Rosi Wulandari. Baiklah, hadirin yang kami hormati, saya akan membacakan susunan rapat. Yang pertama, pembukaan rapat, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, kata sambutan dari pimpinan direktur. Yang ketiga, pemaparan kinerja perusahaan dari General Manager. Yang keempat, laporan keuangan dari Kepala Bagian Keuangan. Yang kelima, kinerja perusahaan dari seluruh anggota rapat. Yang keenam, membuat strategi mempertahankan kinerja perusahaan dari seluruh anggota rapat. Yang ketujuh, masukan dan saran dari seluruh anggota. Yang kedelapan, kesimpulan yang saya bacakan selaku moderator. Yang kesembilan, penutup. Langsung saja masuk pada acara yang kedua, kata sambutan dari Direktur PT Universal Indonesia, Ibu Najwa Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Rapat ini akan kita mulai. Selamat siang semuanya, Sekretaris General Manager dan Kepala Bagian sesuai dengan agenda rapat kali ini, yaitu mempertahankan kinerja perusahaan di masa pandemi. Hampir semua sektor terkena dampak dari pandemi COVID-19. Salah satunya adalah sektor perdagangan, maka sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan jasa servis AC, perusahaan kita memerlukan strategi yang tepat. Dan jitu, kita langsung saja persilahkan kepada General Manager untuk memaparkan laporan kinerja perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Baik, langsung saja menurut laporan kinerja perusahaan tahun 2021, merupakan tahun pertama PT Universal Indonesia. Rencana strategisnya untuk mewujudkan cita-cita Universal Indonesia, dia pun memiliki visi yaitu menjadikan perusahaan yang mandiri akan terkemuka dalam memberikan layanan industri elektronik AC dan lembaga yang unggul dalam jual beli di bidang elektronik AC. Sehingga Universal Indonesia telah menetapkan 7 indikator. Yang pertama, meningkatkan pembelian AC. Yang kedua, meningkatkan layanan servis AC. Yang ketiga, meningkatkan branding perusahaan. Yang keempat, meminimalisir pengeluaran. Yang kelima, meningkatkan pembelian jenis produk shop. Yang keenam, meningkatkan pemasukan. Dan yang ketujuh, kenyamanan pembeli. Tetapi dikarenakan adanya COVID-19 ini, sehingga 4 indikator telah tercapai, sedangkan 3 indikator lagi tidak memenuhi target. Adapun 3 indikator tersebut yaitu tidak adanya peningkatan pembelian pada jenis produk shop, sehingga produksinya menumpuk. Yang kedua, meningkatkan pembelian AC, dan yang ketiga, meningkatkan pemasukan. Sehingga pada tiap tahun 2021 adanya penurunan pembelian AC sebesar 10%, di mana di tahun 2020 sebesar 80%. Menurun menjadi 70%, tetapi pada layanan servis AC meningkat sebesar 5%, di mana pada tahun 2020 sebesar 75%, meningkat menjadi 80%. Sekian dari laporan kinerja perusahaan pada tahun 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk mendukung laporan tersebut. Saya persilahkan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk melaporkan laporan keuangan perusahaan kita dalam 1 tahun terakhir. Baik, terima kasih kepada Ibu Najwa.
Baik, saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Universal Indonesia pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Adapun laporan keuangan pada tahun 2020, di mana langkah bersihnya sebesar 95 juta rupiah. Baik, saya akan memberitahukan pendapatan penjualan barang pada tahun 2020 itu sebesar 110 juta rupiah. Sedangkan pendapatan jasa servis AC 300 juta rupiah. Berikut data laporan PT Universal Indonesia pada tahun 2021, di mana laba bersih pada tahun 2021 ini pendapatan penjualan barang menurun menjadi 10 juta rupiah. Meskipun terjadi penurunan jumlah pendapatan PT Universal Indonesia akan tetap memperstrategi untuk mempertahankan kinerja perusahaan agar jumlah pendapatan di bulan berikutnya semakin meningkat. Terima kasih. Baik, jadi perusahaan dalam satu terakhir ini ditandai dengan tidak tercapainya 3 indikator target, yaitu tidak adanya peningkatan pembelian produk AC, terutama yang merek Sharp, sehingga mengakibatkan adanya penumpukan produksi dan tidak adanya peningkatan pemasukan. Perusahaan menanggapi hal tersebut, bagaimana tanggapan dari Kepala Bagian Keuangan? Terima kasih atas kesempatannya Ibu Direktur. Jadi saya akan menanggapi laporan yang dipaparkan oleh General Manager, di mana terdapat 3 indikator dan tidak memenuhi target. Salah satunya ialah tidak adanya tingkatan pembelian yang produksi menumpuk, merupakan sayap penyebab utamanya mengapa jenis produser tidak mengalami peningkatan dikarenakan produser masih memakai teknologi lama yang kita ketahui boros energi. Saran saya sebaiknya produksi yang kita jual lebih ditingkatkan mutu dan kualitasnya, seperti di bagian tampilan yang efisien sehingga dapat bersaing dengan produk lain. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi, strategi yang diusulkan oleh Kabag Keuangan adalah meningkatkan mutu dan kualitas produser dalam segi tampilan untuk meningkatkan peminatan pembeli. Bagaimana dengan tanggapan anggota rapat lainnya? Apakah setuju dengan strategi tersebut ataukah ada sanggahannya? Baik, saya setuju. Baik, saya setuju. Marilah kita mulai ke acara selanjutnya, yaitu masukan dan saran untuk peserta rapat. Selanjutnya kepada Divisi Personalia, bagaimana cara tanggapannya? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menanggapi bagaimana kinerja perusahaan selama 1 tahun terakhir ini. Menurut saya, berdasarkan laporan yang telah dijelaskan oleh General Manager, di mana kita bisa melihat bahwa penjualan AC yang menurun sekitar 10%, ini diakibatkan karena di masa pandemi ini kita tahu konsumen tidak akan merasa aman jika membeli langsung barang secara langsung. Seperti yang telah kita ketahui, adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan para masyarakat untuk di rumah saja. Ini mungkin menjadi salah satu faktor kenapa penjualan ini bisa menurun. Maka dari itu saya beranggapan bahwa kita harus mengambil langkah baru supaya penjualan ini bisa meningkat. Dengan syarat kita harus mempertimbangkan kenyamanan daripada konsumen dan bisa membeli AC tanpa harus keluar rumah. Terima kasih. Ya, saya setuju. Perusahaan kita harus menetapkan strategi baru. Untuk itu, kepada divisi aset dan perlengkapan, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk memperluas rasa sabar dan menarik kepada konsumen. Kita dapat mempromosikan produk dari perusahaan kita dengan cara menyebarkan browser secara langsung kepada calon konsumen melalui jalur umum dan tempat umum yang banyak dikunjungi oleh hal yang banyak seperti warung, kopi, dan demikian. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lainnya?
Izin pimpinan, saya ingin memberikan tanggapan terhadap pendapat Ibu Rosi. Menurut saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Rosi yang distribusikan langsung brosur tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, di masa pandemi seperti ini, orang-orang akan berpikir 2 kali untuk menerima brosur yang akan kita berikan. Karena mereka khawatir akan terkena virus, sehingga saya menyarankan lebih baik brosur tersebut ditempelkan di dinding ataupun di pohon. Dengan demikian akan mengurangi kontak hubungan orang lain. Demikian, terima kasih. Ya, saya cukup setuju dengan tanggapan yang telah diberikan Ibu Citra, sekaligus mengusulkan dan menempelkan brosur. Apakah tanggapan lainnya? Izin pimpinan, saya ingin menanggapi dari Ibu Citra. Ya, silahkan. Menurut saya, apabila ditempel di dinding tidak efisien dan efektif, karena kurangnya minat baca masyarakat. Selain itu akan banyaknya sampah yang berserakan, karena telah ditempel di dinding. Bagaimana jika kita pakai sandi billboard? Terima kasih. Memang dalam usaha meningkatkan, kita harus mempertahankan yang positif di dalam lingkungan. Memasang dalam bentuk billboard, apakah ada sanggahannya? Izin pimpinan, saya ingin memberikan tanggapan dari tanggapan Invitrik. Saya memiliki banyak pertimbangan. Jika kita memasang billboard, maka akan mengeluarkan biaya banyak seperti biaya persewaan dan biaya perizinan pemasangan. Demikian, terima kasih. Memang benar, kita memakai sistem pemasaran mengeluarkan banyak atau sedikit biaya, tetapi berdampak besar terhadap konsumen. Saya serahkan divisi pemasaran. Baik, terima kasih kepada Ibu Najwa yang sudah memberikan saya kesempatan. Yaitu rencana yang harus dibuat, kita bisa melakukan promosi sebanyak-banyaknya melalui media sosial dan kita bisa memberikan cashback atau potongan harga tertentu agar promosi tersebut terjual pada konsumen. Demikian, terima kasih. Melakukan promosi melalui media sosial, langkah ini cukup bagus. Bagaimana dengan anggota rapat? Setuju, pimpinan. Setuju pimpinan. Baiklah, secepatnya lakukan itu. Baiklah, ini terakhir saya persilahkan ke divisi personalia. Baiklah, terima kasih. Untuk meningkatkan servis AC, saya selaku kabak personalia menyarankan agar peningkatan seperti kesehatan, kebersihan para karyawan semakin ditingkatkan di kala pandemi ini, sehingga nantinya para customer akan mempercayai kita dan merasa nyaman akan servis yang kita lakukan. Artinya, resepsi yang kita berikan kepada customer di masa pandemi ini harus ditingkatkan. Misalnya yang harus kita lakukan adalah seperti swab test bagi para karyawan yang akan melakukan pekerjaannya. Mereka harus mendapatkan hasil yang negatif, sehingga itu yang akan diberikan kepada customer, sehingga mereka akan merasa nyaman dan tidak khawatir lagi karena mereka sudah negatif dari COVID-19. Dan demikian di masa pandemi. Jadi ini adalah langkah yang harus kita lakukan selaku perusahaan untuk meningkatkan servis AC dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan para customer, sehingga kita mampu bertahan dan tetap terpakai di masa pandemi ini. Demikian. Saya setuju untuk itu. Kepada divisi personalia, bagaimana dengan anggota lainnya? Setuju pimpinan. Baik, saya serahkan kembali kepada sekretaris untuk membacakan kesimpulan hasil rapat ini. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Alhamdulillah semua rangkaian acara rapat pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Di sini saya selaku penulis dan moderator menyimpulkan hasil rapat yang akan disepakati bahwa yang pertama adalah pemasaran akan ditingkatkan sebesar-besarnya melalui media sosial. Dan setiap tanggal 1 awal bulan diterapkan sistem cashback dan diskon
untuk produk tertentu. Yang kedua, petugas servis AC harus melakukan swab test dan harus mendapatkan hasil yang negatif. Yang ketiga adalah pembahasan tampilan produk SAP yang menjadi lebih efisien dan hemat energi. Pada 1 bulan launching, produknya akan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Selebihnya saya kembalikan kepada pimpinan. Baiklah, terima kasih. Semoga strategi dapat berjalan dan perusahaan kita dapat bertahan di masa pandemi. Dengan ini, rapat saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.